Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Andira, siswi dari SMK Negeri 25 Jakarta, jurusan Administrasi Perkantoran, kelas 12 OTK 2, bernomor absen 1. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu proposal kewirausahaan guna kepentingan ujian praktik. Pada kali ini, saya akan membahas bisnis kuliner, yaitu Panada, makanan khas Manado. Usaha kuliner Panada. Pada slide pertama, ada latar belakang Panada. Latar belakang dibuatnya Kale Panada adalah karena seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka masyarakat sekarang mulai selektif dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu contohnya adalah membeli makanan. Maka dari itu, dari fenomena tersebut, maka sangat cocok dan potensial bila kami mendirikan usaha dengan menjual panada. Panada adalah salah satu kue khas Manado yang populer selain klaper tart. Panada merupakan kue seperti pastel yang diisi dengan ikan laut cakalang atau daging di bumbu pampis. Bumbu pampis adalah ikan cakalang yang dimasak dengan bawang merah, daun jeruk, bawang putih, dan cabai, sedangkan ikannya disuir kecil-kecil dan ditumis. Pembuatan panada sendiri terdiri atas bahan dan isi. Pada slide selanjutnya terdapat jenis panada. Di Kale Panada terdapat 3 varian rasa panada, yaitu yang pertama adalah panada cakalang, yaitu panada yang berisi ikan cakalang. Yang kedua ada panada daging, yaitu panada yang berisi daging. Dan yang ketiga ada panada papaya, yaitu panada yang berisi ikan cakalang dan diberi pepaya yang dipotong kecil-kecil. Lalu yang selanjutnya adalah visi dan misi dari Kale Panada. Bisnis saya mempunyai visi yaitu untuk menciptakan dan menjadikan restoran panada terbaik dengan cita rasa yang asli dari bumbu pilihan dan bahan yang alami, serta menjaga rasa dan kualitas kami untuk konsumen yang bercita rasa tinggi. Untuk misi tersendiri yaitu untuk menyediakan kualitas unggul, pelayanan prima, dan pilihan terbaik kepada konsumen kami. Yang kedua adalah untuk membuat standar operasi prosedur yang baik dalam pengolahan makanan dan jasa. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas rasa dari Kale Panada. Selanjutnya di sini, sebelum saya memulai bisnis saya, pasti ada profil perusahaan. Di sini adalah profil perusahaan. Nama perusahaan saya tersendiri adalah Kale Panada dengan bidang usaha kuliner dan jenis produk makanan. Untuk alamat perusahaan kami terletak pada Jalan Semarang nomor 27 di Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor telepon 021-7893-2147 dan alamat email kalepanada23@gmail.com. Lalu di sini juga tertera biodata pemilik, yaitu biodata saya sendiri. Nama saya Kaila Andira dengan jabatan saya sebagai pemilik atau owner dari Kale Panada. Tempat tanggal lahir saya dari Bekasi 6 Oktober 2003. Alamat rumah saya di Jalan Kranji, Hanif Cluster nomor 75, Jakarta Selatan. Dan nomor telepon saya yaitu 087792062881. Dan alamat email saya tertera juga di situ dengan pendidikan terakhir saya yaitu bersekolah di SMK Negeri 25 Jakarta. Pada slide selanjutnya terdapat analisis pasar. Pasti sebelum memulai bisnis diperlukan adanya analisis pasar. Begitu pula dengan Kale Panada. Kami memiliki 4 analisis pasar, yaitu yang pertama price. Harga yang saya tetapkan untuk panada per pieces adalah 5.000. Lalu untuk per box adalah 25.000 dengan isi 5 pieces. Yang kedua adalah promosi. Untuk promosi saya menggunakan promosi personal selling face to face dan melakukan promosi jasa antara aplikasi ojek online. Karena berhubung pandemi ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan promosi secara personal face to face, maka dari itu saya memanfaatkan media online sebagai tempat promosi. Lalu yang ketiga adalah target pasar. Untuk target pasar sendiri, saya mempunyai target pasar orang tua sebesar 40%, remaja 55%, anak-anak 5%, dan yang terakhir adalah lokasi. Untuk lokasi yang saya pilih yaitu di sekitar jalan utama yang ramai, dilalui orang dan juga dekat dengan pemukiman masyarakat atau tempat kerja dan pendidikan.
sehingga sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan panada. Di sini ada bahan-bahan untuk membuat panada sebanyak 20 pieces yang biasanya akan saya gunakan untuk resep per hari, yaitu tepung terigu sebanyak 600 gram, mentega sebanyak 3 sendok makan, garam sebanyak 2 sendok teh, gula pasir 90 gram, telur 2 butir, ragi 2 sendok teh, santan hangat 450 ml, ikan tongkol cakalang 400 gram, daun kemangi 2 pieces, bawang putih 6 siung, bawang merah 4 siung, minyak 4 sendok teh, dan cabai rawit merah 30 pieces. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat panada. Di sini saya membaginya menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama cara membuat kulit seperti yang tertera di PowerPoint, yaitu siapkan bahan-bahan untuk membuat kulit, lalu uleni dan masukkan santan hangat, lalu ketika adonan mulai kering, tunggu hingga 1 sampai 1,5 jam. Lalu selanjutnya adalah cara membuat isian. Untuk cara membuat isian yaitu hanya diperlukan tumis seluruh bahan untuk isian dan isian telah jadi. Lalu untuk penyelesaian yaitu adonan yang telah mengembang silahkan ditinju dan kemudian bagi adonan menjadi 20 pieces. Lalu pipihkan adonan, berikan isian ke dalamnya, lalu tutup hingga membentuk pastel. Lalu kemudian panaskan minyak dan adonan siap untuk digoreng. Selanjutnya adalah analisis keuangan dari kale panada. Kami biasanya untuk menghitung modal yaitu dari bahan baku ditambah oleh perlengkapan. Untuk bahan baku tersendiri, yang selanjutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan kami yaitu ada modal, harga produk sebenarnya, laba yang diharapkan, dan harga pokok penjualan. Untuk modal terdapat dari bahan baku ditambah perlengkapan. Untuk harga produk sebenarnya ditambah modal dibagi unit. Untuk laba yang diharapkan, itu dari harga sebenarnya dikali laba yang diinginkan. Lalu untuk harga produk penjualan, harga sebenarnya ditambah laba yang diinginkan. Lalu di sini kami juga mempunyai pendapatan bersih per hari, yaitu jumlah laba kami dikurang dengan jumlah modal kami, begitu pula dengan pendapatan bersih per bulan dan per tahun. Selanjutnya terdapat contoh desain packaging dari kale panada. Jadi apabila customer membeli panada kami dengan jumlah 1 box yang berisi 5 pieces, di atas ini merupakan contoh dari desain packaging yang akan customer kami dapatkan. Sekian presentasi dari saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Sekian presentasi dari saya harap cukup jelas dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.